Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Amelia dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang solusi dari osilasi pegas menggunakan Python. Nah, di sini sudah ada pemrogramannya. Yang pertama itu import numpy snp. Di sini kita memanggil modul numpy untuk perhitungannya. Kemudian ada from print solution import. Nah, nanti kita akan memanggil file print solution, kemudian from euler import, sama di sini juga akan memanggil file euler. Print solution ini untuk memprint solusi dari euler ini. Kemudian ada import matplotlib pyplot. Di sini itu memanggil modul matplotlib untuk memplot atau membuat grafik dari solusinya. Kemudian kita ada import data. Di sini ada K sama dengan 2, M sama dengan 2, dan B-nya 0. Di sini adalah K itu konstanta pegas, kemudian M itu massa, dan B itu konstanta gesekan. Nah, di sini ada persamaan diferensial biasa. Ini tuh ada dua persamaan diferensial. Nah, untuk F0 itu sama dengan dy per dt atau sama dengan Y1 itu kecepatan. Kalau Y0-nya itu adalah posisi, maka Y1-nya itu adalah kecepatan. Kemudian ada F1 sama dengan min K per M dikali Y0 atau posisinya dikurangi BM dikali kecepatannya. Kemudian di sini ada X-nya 0 atau start of ini itu mulainya waktu, kemudian X-stop-nya itu ada 20, YNP array-nya itu ada di ini itu initial value kondisi awal dari posisi. Kemudian ada step size di sini itu selisih dari waktunya dan frekuensinya 1. Kemudian ada solusi numerik menggunakan Euler. Kita tinggal masukkan saja integrate F, X, Y, X stop, dan H-nya. Ini itu untuk variabel-variabel. Nah, kemudian akan memprint metode numerik PDB Euler. Kemudian akan ada dua plot. Yang pertama itu grafik posisi terhadap waktu, yang kedua itu ada grafik posisi terhadap ini itu kecepatan. Grafik kecepatan terhadap waktu dengan X-nya itu adalah waktu dan Y-nya itu adalah kecepatan. Kemudian kita langsung saja merunning. Nah, ini itu akan ada posisi dan kecepatan. Waktu, posisi, dan kecepatan. Nah, ini merupakan grafik dari posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Kita bisa mengubahnya agar tidak bertumpuk. Nah, seperti ini. Ini merupakan solusi pegas menggunakan Python dengan diferensial biasa. Kemudian ada solusi osilasi pegas menggunakan rungkut 4. Di sini itu sudah ada pemrogramannya, masih sama untuk import numpy, kemudian ada from print solution dan from rungkut 4. Nah, ini itu merupakan metode rungkut 4 yang akan dipanggil. Kemudian import matplotlib ini untuk membuat grafik, input datanya masih sama. Nah, di sini yang membedakan hanyalah dari from rungkut 4-nya saja. Untuk ke bawahnya itu akan sama, masih dengan dua grafik
grafik kecepatan terhadap waktu dan posisi terhadap waktu. Kita langsung merun saja. Kita lanjut dengan solusi PDB menggunakan rungkut Tak4 dalam rangkaian RLC. Nah, di sini kita sudah ada pemrogramannya. Kita import NumPy untuk perhitungannya, from solution, print solution untuk memprint solusinya. Kemudian ada from rungkut 4, ini metode yang akan kita pakai. Kemudian ada import matplotlib. Di sini itu modul untuk membuat grafik. Nah, kita input datanya dulu. Untuk T-nya itu 1 ini tuh 1000 resistansi sebesar 1 kilo ohm. Kemudian ada ada nilai tegangan sebesar 5 volt, kemudian kapasitansi maksud saya sebesar 1 mikrofarad, dan Y-nya adalah tegangan. Kemudian ada persamaan diferensial biasa. Di sini ada dy per dt itu sama dengan 1 per RC, 1 per R kali C dikali tegangan dikurangi Y-nya, Y1-nya posisi. Kemudian ada X itu awal waktu, kemudian X stop itu adalah akhir waktunya, kemudian ada Y itu adalah posisi awal, H itu ada step size atau selisih dari waktu, kemudian ada solusi numerik menggunakan Euler. Maaf, ini itu menggunakan rungkut Tak4. Kemudian memprint nilai solusinya. Kita tinggal kita tuliskan memprint solusi PDB rungkut Tak4 order. Kemudian di sini ada grafik. Grafik ini adalah grafik mengisi muatan kapasitor rangkaian RC. Di sini itu ada untuk X-nya itu ada time, untuk Y-nya itu ada tegangan. Kita tinggal merunning saja. Nah, ini itu merupakan waktu dengan posisinya. Nah, untuk grafiknya seperti ini merupakan grafik pengisi muatan kapasitor rangkaian RC. Kemudian ada solusi rungkut Tak4 untuk pengosongan muatan. Nah, di sini itu masih sama, import NumPy from print solution from rungkut 4 dan import matplotlib. Kemudian import data. Input datanya ini hanya ada resistansi dan kapasitansi. Kemudian dengan Y itu adalah tegangan. F0 atau daya dt-nya itu adalah min 1 per R kali C dikali Y0 atau posisinya. Kemudian ini masih sama seperti tadi, dengan posisi awalnya itu ada di 5,1. Kemudian ada print PDB rungkut 4 order. Kemudian ada, nah ini itu nama grafiknya, grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC. Untuk yang tadi itu pengisian dan ini ada pengosongan. Kemudian kita langsung saja merunning. Nah, ini merupakan grafik pengosongan muatan kapasitor rangkaian RC berbanding terbalik dengan pengisian.
Dan untuk yang terakhir ini merupakan solusi untuk diagram fase sistem osilasi teredam pada rangkaian RC. Nah, di sini ada input datanya untuk induktansinya ditambah menjadi 4 mikro MH maksudnya. Kemudian ada DT itu sebagai kecepatan, Y1-nya itu kecepatan, Y0 itu posisi, kemudian F1 itu dirumuskan min R per I dikali Y1 dikurangi 1 per induktansi dikali C-nya dikali posisinya. Kemudian ini ada X stop-nya itu ada 0,05, N-ray-nya itu 5,0, step size-nya itu 0,001. Kemudian di sini ada grafik diagram fase sistem osilasi dengan X-nya itu waktu dan Y-nya itu tegangan. Langsung di-run saja. Nah, ini merupakan solusinya dan grafiknya. Grafiknya itu seperti ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.